Welcome to podcast Urusan Kantor by Easy Help. Tempat aku, kamu, dan kita semua buat ngomongin business management dan legal compliance dan juga lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Masih bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Help Multi Solusindo, dan hari ini kita masih ditemenin sama Alfian Septa Wibisono atau Abi, Compliance Legal Assistant di PT Easy Helps. Nah, hai Abi, halo, ketemu lagi kita ya. Iya. Oke, nah di podcast kita sebelumnya kan kita ngomongin soal ini ya, perjanjian tertulis sama perjanjian lisan, Gitu. which is dirimu menyarankan ya lebih baik perjanjian itu tertulis karena ada plus minusnya dan juga lebih baik memang tertulis. Betul. Di podcast kita kali ini, kita mau bahas lagi yang si perjanjian tertulis itu ternyata ada dua jenis juga ya, ada jenis-jenis juga ya. Oke, kenapa nih kita mau bahas mengenai perjanjian tertulis? Karena kan ya pastinya perjanjian itu kan akan ada tantangan di selembar kertas atau dokumen gitu ya. Nah, tapi apakah dengan tertulis saja itu sudah dianggap sah secara hukum? Nanti kita akan coba tanya lebih dalam lagi nih sama Abi dan juga ada juga plus minusnya seperti apa. Oke, Abi, aku mau tanya nih ya. Perjanjian tertulis itu ada jenisnya apa aja sih? Kalau perjanjian tertulis itu yang biasanya dikenal di Indonesia ya, di Indonesia ada dua sih sebenarnya. Perjanjian tertulis itu ada yang di bawah tangan dan juga perjanjian tertulis itu yang dibuat oleh notaris atau notaris. Kalau saya sih membedakannya formal dan informal. Jadi kalau formal itu biasanya dibuat oleh notaris TKT, dan informal ini sebenarnya semua orang pun itu bisa melakukannya, bisa membuat perjanjian tersebut. Karena masuk yang akta di bawah tangan itu ya, tuh, di bawah meja. Iya, bukan meja. Di bawah meja, di bawah tangan. Kayak ini ya, nikah di bawah tangan gitu ya. Sama ya berlakunya. Beda. Oh beda, oke. Jadi lain sama. Gitu. Kenapa semua orang dibilang bisa akta di bawah tangan kenapa? Kenapa bisa dilakukan sama semua orang? Karena perjanjian di bawah tangan itu untuk kebutuhan para pihak aja sebenarnya. Para pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Contohnya misalkan kita sebagai sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu lebih baiknya pakai perjanjian di bawah tangan saja antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Oke, itu kan berarti yang perjanjian di bawah tangan. Nah, kalau perjanjian notaris itu lebih ke apa? Nah, kalau perjanjian notaris itu dia biasanya lebih kepada suatu yang formal. Contohnya apa? Seperti kayak perjanjian jual beli saham. Nah, itu harus dilakukan di akta notaris. Notaris atau tadi ya sewa tanah itu berarti ke PPAT. Oh, dari PPAT. Nah, itu tuh masuk ke pengertiannya akta notaris ya. Betul, karena undang-undangnya mengatakan seperti itu harus dibuat di pejabat pembuat akta tanah. Kalau untuk jual beli tanah. Ya, dan tadi jual beli saham berarti ke notaris. Nah, oke. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Oke, kalau dari segi penjelasannya Abi ya, berarti antara perjanjian notaris sama perjanjian di bawah tangan itu lebih kuat yang mana? Atau enggak plus minusnya lah gitu? Jadi sebenarnya akta notaris sama perjanjian di bawah tangan yang dibuat di bawah tangan itu sebenarnya kalau lebih kuat ya. Kalau lebih kuat ini tergantung pada situasinya sebenarnya. Kalau dikatakan sah itu secara hukum keduanya perjanjian tersebut secara hukum sah. Perjanjian. Kemudian kenapa kuat mengenai perbedaan kuatnya itu jika terjadi adanya sengketa. Nah, jika ada terjadi sengketa yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, itulah akta notaris yang lebih kuat penuntukannya sebagai bukti di pengadilan seperti itu. Walaupun di perjanjian bawah tangan kita pakai materai. Betul, ya. Tetap. Misalkan kalau untuk bukti ada sengketa itu lebih kuat yang akta notaris. Tapi walaupun di perjanjian di bawah tangan pun itu sebagai bukti juga tetap kuat. Tapi katanya levelnya tuh lebih tingginya akta notaris seperti itu. Tapi tetap sama. Tetap bisa kita bawa kalau misalkan ada sengketa.
secara hukumnya mengikatnya sama, kedudukannya sama, cuman kalau misalkan di bawah di pengadilan lebih kuat, lebih ngomong level lah ya. Oke. Sebenarnya keduanya itu bisa sah di bawah hukum dan bisa kita bawa kalau ada sengketa. Nah, tapi ini buat teman-teman Easy Friends yang mendengarkan podcast ini, pengen tahu nih kapan sih gue harus pakai akta notaris ataupun akta di bawah tangan, supaya kita juga nggak salah pilih gitu ya. Kapan sih kita bisa, tadi sempat sih diceritain ya kan, untuk akta di bawah tangan, sewa nyewa ataupun perjanjian kerjasama, tapi lebih spesifiknya lagi yang bisa kita bawa di ya kehidupan sosialisasi kita sehari-hari itu seperti apa sih, Bi? Yang bisa dibedain gitu. Kapan pakai yang mana? Kapan pakai yang mana ya? Oke. Kalau dari saya sih lebih simpelnya untuk kebutuhan formal dan informal sebenarnya. Nah, kalau formal ini seperti perjanjian jual beli tanah. Nah, itu pastinya pakai akta notaris atau PPAT. Sekarang ini yang buatnya PPAT-nya. Kemudian yang formal lagi adalah perjanjian jual beli saham. Dan itu sebenarnya bisa juga pakai perjanjian jual di bawah tangan. Cuman kalau saya tuh menyarankannya pasti pakai akta jual beli, pakai akta notaris gitu. Terus juga perjanjian kerjasama yang nilai transaksinya itu sangat besar. Perjanjian kerjasama. Jadi itu lebih aman ya untuk nantinya untuk menjaga resiko, lebih baik pakai akta notaris seperti itu. Oke, jadi hal-hal itu ya teman-teman yang kita mesti consider, kita harus pakai ada akta notaris. Satu lagi yang belum sebut nih. Apa tuh? Akta nikah. Ada tantangan notaris gak sih? Enggak lah. Enggak tahu. Tapi itu harus resmi biar kuat secara hukum. Itu masuk sedikit. Tapi ini perjanjian prenup itu maksudnya notaris. Perjanjian prenup harus notaris. Nggak boleh antara suami dan istri aja. Perjanjian pranikah. Ya. Prenup itu. Nggak boleh antara pasangan saja. Kalau yang masuk, ini bolehlah masuk di perjanjian bawah tangan saja gitu. Contohnya seperti apa? Kayak contohnya utang piutang, saya menyewa, itu biasa sih. Ya. Tapi utang piutang yang mungkin transaksinya enggak besar, cukup besar transaksinya ya. Oke, nice. Intinya yang penting kalau perjanjian di bawah tangan, karena kan semua orang bisa untuk membuatnya. Itu pastinya harus mengetahui juga terkait dengan hak dan kewajibannya para pihak. Itu objeknya apa yang diperjanjikan, bagaimana misalkan kalau utang piutang tuh transaksinya, pembayarannya kayak gimana, siapa yang menerima, itu jangka waktunya kapan, terus bagaimana nanti jika ada sengketa, bagaimana penyelesaiannya seperti apa. Makanya semua orang bisa memang buat kontrak, tapi nggak semua orang paham benar banget. Cek membuat kita sebelumnya ya perjanjian seperti itu. Iya, karena nggak cuma sekedar ditulis aja, tapi mesti kita pun sebagai yang misalkan akan menerima perjanjian itu mesti lihat tuh tadi poin-poin yang dijelasin Abi sampai semuanya tuh harus kita pahami. Apa yang diperjanjikan, jangka waktunya, kalau transaksinya ada berapa, itu harus dicantumkan di perjanjian ya kan, nggak boleh ada yang kelewat. Karena kalau kelewat yang rugi kita juga nanti yang ada di perjanjian itu, gitu ya. Ada sedikit cerita lah ya, case sederhana nih. Kan tadi dirimu bilang salah satunya untuk yang akta notaris itu kan jual beli tanah. Nah, misalkan ya ada pembeli mau melakukan penjual nih ya, dia mau menjual tanahnya, udah ada yang beli, tapi mereka ini membuatnya di akta di bawah tangan, akta bawah tangan. Ada yang tantangan penjual, pembeli, dan juga saksi-saksinya saat itu. Nah, menurut lo nih ya, Bi, itu ada resikonya gak sih kalau kita bikin perjanjian jual beli tanah tapi pakainya perjanjian di bawah tangan? Oke. Satu. Jadi untuk proses jual beli tanah itu memang ada prosesnya sebenarnya. Meskipun awalnya itu si penjual dan pembeli melakukan perjanjian jual beli di bawah tangan tanpa adanya akta notario dibuat oleh notaris ataupun PPAT, sebenarnya itu bisa saja. Cuma prosesnya jual beli tanah ini kan untuk ada prosesnya tingkatan, misalkan dari PPJB dulu, dan ini kan PPJB harusnya dibuat oleh notaris atau PPAT. Nah, PPAT baru nanti ke AJB dan balik nama. Jadi
meskipun nantinya awalnya perjanjian jual beli tanah itu dilakukan di bawah tangan, tetap nantinya itu harus kalau enggak harus di hadapan notaris. Jadi walaupun itu nggak dibuat oleh notaris, tapi nanti itu perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Karena ini ada gitu. apa? Balik nama gitu ya. Betul. Itu nggak bisa ya kita Prosesnya bawa doang sama si perjanjian harus ada tanda tangan. notaris. Oke. Thank you banget nih. Pokoknya udah dapat beberapa insight lagi nih mengenai perjanjian tertulis. Ada lagi jenisnya ternyata. Jadi akan perjanjian notaris maupun perjanjian di bawah tangan. Dijelasin juga sama Abi. Nah, kasih kita sedikit pesan-pesan dong buat teman-teman yang mungkin, gue lagi mau bikin perjanjian nih, gitu. Sebenarnya lebih pesan-pesannya kepada pemuda-pemuda yang mau usaha sama teman-teman ya. Ini banyak benar. Banyak. Karena biasa Gen Z kan dia mau usaha dengan teman-teman, bareng teman-teman. Satu sisi dia oke lah, dia cuma bicara-bicara saja, nanti keuntungan gimana segala macam, tapi tanpa adanya kesepakatan yang tertulis. Dan endingnya apa? Endingnya berantem, ribut segala macam. Nah, jadinya lebih baiknya kalau udah mau usaha sama teman, udah tahu nantinya proses bisnis seperti apa, bikinlah perjanjian kerjasamanya. Bikinlah akta pendirian, bikin perusahaan, bikin perjanjian pemegang sahamnya seperti apa, seperti itu. Jadi harus ada yang tertulis bagaimana pendapatannya, bagaimana nantinya dia keuntungannya dibagikan seperti apa. Itu kita ambil haknya sebagai yang ownernya seperti apa gitu. Oke, ini berarti masuknya bisa ke perjanjian bawah tangan? Bisa. Kalau memang dari kita si temennya ini sama koleganya itu mau bikin suatu perusahaan, maka perjanjiannya nanti perjanjian pemegang saham, shareholder agreement. Kalau kita cuma mau iseng-iseng lah, cuma buat pergi tempat kopi aja lah, kita bertiga berempat, ya udah kesepakatan bersama aja, perjanjian kesepakatan bersama. Tapi hak-hak dan kewajibannya itu benar-benar harus diperhatikan. Oke, hak-hak dan kewajiban harus tertulis, ya kan? Harus equal antara sesama yang mau bikin usaha dan juga sesuai kebutuhan juga ya kita membuat perjanjian. Jadi jangan sampai ya itu tadi ternyata udah berjalan ada sengketa, jangan sampai. Dan kalau misalkan emang perlu informasi, jangan so tahu ya guys. Perlu tanya sama yang lebih tahu ya, jangan batu. Oke ya. Terutama bisa banget tanya sama Abi. Ya, dan juga mungkin teman-teman yang nonton podcast kita ini pernah ngalamin ada sengketa ataupun hal yang sama mengenai pemberlakuan perjanjian yang kalian punya, boleh banget ya komentar di podcast kita nanti. Oke, karena kita juga tidak hanya ingin sharing, tapi kita juga mau dengerin curhat-curhatan dari Easy Friends semuanya. Ya, dan buat kamu-kamu yang belum tahu sosial media kita dan mungkin mau komen langsung, kita punya Instagram, jadi kamu bisa DM kita. Instagram kita adalah easyhelps.id dan juga website kita di easyhelps.co.id. Oke, that's all for today. Nah, ketemu lagi nanti di podcast di episode berikutnya podcast Urusan Kantor by Easy Helps. Aku Lisa Carla dan Alfian. Bye-bye.